Halo, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Samuel Banjarnahor. Saya mahasiswa pasca sarjana Universitas Riau, program studi ilmu hukum. Pada semester ini saya mengambil konsentrasi hukum bisnis. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan dosen pengampu Dr. Desi Apriani SH MH. Adapun tugas yang diberikan yaitu membedah suatu putusan yang telah diselesaikan melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, yang mana putusan tersebut kami ambil dari website www.kppu.go.id. Dalam hal ini ada putusan yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas, yaitu terkait dengan putusan nomor 03/KPPU strip K garis miring 2021 tentang dugaan pelanggaran pasal 35 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2008, yaitu terkait dengan pelaksanaan kemitraan oleh PT, kita singkat saja dengan PT STP, yang mana PT STP ini sebagai terlapor, dan sedangkan dalam hal ini yang menjadi pelapornya yaitu Kopbun THB, ataupun nanti kita akan biar lebih enak membahasnya saya akan menggunakan kata koperasi, yang mana PT STP ini nanti akan saya jelaskan, ataupun saya akan menggunakan dengan istilah perusahaan, sedangkan Kopbun THB akan saya gunakan kata penggantinya yaitu dengan koperasi, agar kita semua mengerti tentang apa yang akan saya sampaikan di video ini, yang mana saya akan menceritakan mulai dari pokok perkara, pertimbangan hukum, serta putusan KPPU, yang mana pada hal ini pokok perkaranya yaitu terkait dengan perjanjian kemitraan antara perusahaan dengan koperasi. Ini berawal dari adanya beberapa adendum. Dalam hal ini ada sekitar 2 kali adendum. Yang pertama pada tahun 2011 dan yang kedua pada tahun 2013. Jika dilihat dari perjanjian kemitraan ini, memang ada semacam pola inti plasma, ataupun kemitraan yang dalam perjanjian ini yaitu pola inti plasma, yang mana perusahaan diwajibkan oleh pemerintah yaitu melalui undang-undang yang berhubungan dengan perkebunan, yaitu untuk memfasilitasi kebun masyarakat, yang mana dalam hal ini hubungan kemitraan yang terjalin antara perusahaan dengan koperasi yaitu kemitraan pola inti plasma. Dalam hal ini masalah utama yang menyebabkan koperasi melakukan pelaporan kepada KPPU atas adanya dugaan pelanggaran pola kemitraan, yaitu karena menurut dari pelapor
menurut koperasi mengalami ataupun merasa tidak diuntungkan dengan adanya perjanjian ini. Kenapa? Karena hingga sampai saat ini terkait dengan pola kemitraan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal di dalam perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak itu perusahaan selain dia membangun kebun inti perusahaan juga berkewajiban untuk membangun kebun plasma dari masyarakat. Namun hingga akhir pelaporan ini diadukan ke KPPU, koperasi belum juga mendapatkan ataupun perusahaan belum juga melaksanakan perjanjian kemitraan ini. Adapun dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang pelaksanaan kemitraan ini, kalau kita lihat dalam definisinya, yaitu terkait dengan usaha besar dilarang memiliki dan menguasai usaha mikro, kecil, dan atau menengah sebagai mitra usaha dalam pelaksanaan hubungan kemitraannya. Jadi dalam hal ini pelapor merasa dia memiliki posisi yang kecil dibanding dengan posisi yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga hubungan yang terjalin antara perusahaan dengan koperasi ini tidak adil. Karena jika dilihat dari modal ataupun dihubungkan dengan kegiatan operasional di lapangan, segala bentuk terkait dengan aktivitas itu dikerjakan oleh perusahaan, sehingga koperasi merasa dia tidak mendapat hak yang sebagaimana sudah diperjanjikan dalam perjanjian pola kemitraan mereka, serta adanya ketidaktransparansian yang dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan berapa sih yang sebenarnya koperasi dapatkan ataupun berapa sih jumlah luas kebun plasma yang dikerjasamakan. Karena jika dilihat dari izin usaha perkebunannya tidak sesuai dengan kegiatan di lapangan, sehingga pihak koperasi perlu meminta KPPU untuk melakukan semacam penelitian lebih lanjut agar terkait dengan jumlah luasan yang dikerjasamakan dengan jumlah luasan yang dikuasai oleh perusahaan sesuai dengan yang sebenar-benarnya. Karena ada dua fakta yang menurut koperasi itu berbeda, sehingga koperasi perlu meminta KPPU untuk intervensi terkait dengan hal tersebut. Itu pokok perkaranya. Sedangkan kalau dilihat dari pertimbangan hukum, tentu yang namanya komisi ataupun para komisi, dia akan melakukan beberapa pertimbangan ataupun analisis terhadap penerapan pasal yang dilanggar. Adapun yang sudah saya ceritakan tadi yaitu dugaan pelanggaran ketentuan pasal 35 ayat 1 dalam Undang-Undang
nomor 20 tahun 2008. Adapun dari analisis pasal yang dilakukan oleh KPPU, si perusahaan secara meyakinkan menurut KPU telah melanggar unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut, yang mana yaitu terkait dengan unsur usaha besar, bahwa benar memang perusahaan ini adalah usaha besar, yaitu memiliki modal di atas 10 miliar. Yang itu dilihat dari beberapa fakta-fakta yang sudah dibuktikan ataupun yang disampaikan oleh para pelapor. Juga terkait dengan bukti-bukti lain, yaitu terkait dengan unsur memiliki dan menguasai. Memang benar dalam hal ini menurut KPPU perusahaan telah menguasai koperasi, sehingga koperasi tidak bisa terlalu banyak ikut campur terkait dengan kegiatan kerjasama kemitraan plasma ini. Serta memang betul sebagai mitra usahanya, koperasi ini memang termasuk kategori usaha mikro kecil menengah, karena karena menurut bukti yang meyakinkan KPPU bahwasanya harta kekayaan dari koperasi ini tidak sampai 5 miliar ataupun di bawah 5 miliar. Jadi dari beberapa pertimbangan yang menurut KPPU sudah terpenuhi, maka lahirlah suatu putusan. Putusan inilah yang nantinya akan mengikat masing-masing pihak, yaitu putusan KPPU ini ada 4 putusan. Yang pertama menyatakan memang bahwa terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 35 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2008, serta memerintahkan perusahaan ataupun terlapor untuk memenuhi 20% lahan plasma apabila mendapat lahan pelepasan kawasan hutan ataupun areal penggunaan lain, serta memerintahkan terlapor untuk menyempurnakan mekanisme transparansi terkait dengan keuangan dan penyusunan rencana kerja. Serta dalam hal ini juga pada poin keempat memerintahkan terlapor untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan amar putusan. Dari putusan ini saya akan memberikan komentar ataupun pendapat, karena memang kebetulan saya juga berada di background ataupun sekarang saya sedang bekerja di salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit. Mengenai pola kemitraan ini memang ada banyak mekanismenya. Salah satunya sebagaimana yang sudah dibahas, yaitu pola kemitraan inti plasma, pola kemitraan bagi hasil, pola kemitraan lain-lainnya, yang mana pola kemitraan yang diatur dalam undang-undang ini yaitu pola kemitraan yang berkelanjutan. Artinya bukan hanya perusahaan sekedar memberikan dana ataupun uang kepada koperasi, namun uang ataupun dana tersebut tidak ada lanjutannya. Dalam hal ini undang-undang mengamanatkan pola kemitraan yang dimaksud adalah pola yang berkesinambungan, berkelanjutan. Artinya adanya tumbuh perekonomian baru bagi masyarakat sekitar ataupun untuk pengembangan UMKM gitu. Jadi memang kalau saya melihat dari kasus ini, sebenarnya inti dari adanya laporan ini ke KPPU yaitu sebenarnya hanya untuk meminta transparansi mekanisme keuangan, karena memang kebanyakan ya perusahaan memang menutupi terkait dengan penjualan TBS, terkait dengan
jumlah TBS produksi. Namun itu bisa diatasi dengan adanya rasa saling percaya antara kedua belah pihak, karena dalam kita menghitung jumlah tonase juga itu masih bisa diperkirakan rata-rata 1 hektar itu berapa. Jadi dalam hal ini sebenarnya koperasi juga di samping meminta transparansi kepada perusahaan, koperasi juga sebenarnya harus memiliki seorang ahli lah, khususnya dalam perkebunan, yang mengetahui bagaimana terkait dengan berapa sih sebenarnya 1 hektar itu menghasilkan berapa ton per bulan, atau dengan umur tanaman berapa tahun dia bisa menghasilkan maksimal berapa ton per bulan gitu. Jadi sehingga di samping ada transparansi juga perusahaan bisa dengan gampang untuk menjelaskan terkait dengan yang berhubungan dengan TBS ataupun berhubungan dengan penjualan TBS, karena kebanyakan juga ketika perusahaan sudah menjelaskan panjang lebar, koperasi sendiri kadang tidak paham akan hal tersebut, sehingga sering terjadi percikan-percikan, kadang karena ketidaktahuan sering terjadi ribut antara perusahaan dengan koperasi. Padahal kalau kita lihat dari faktanya, kebanyakan perusahaan sudah menjalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena jika dilihat dari regulasi sekarang ini, pemerintah saya akui sudah cukup tegas dalam mengatur terkait dengan pola kemitraan. Kenapa? Karena apabila tidak ada pola kemitraan ini dengan kewajiban 20% ini tidak dilaksanakan oleh perusahaan, maka ada sanksi tegas yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan, yaitu apabila memang dalam rangka pengurusan HGU, pemerintah tidak akan memperpanjang HGU-nya. Tentu jika memang ini terjadi, maka yang dirugikan adalah perusahaan, karena secara izin dia akan dicabut, secara aktivitas dia akan dibekukan. Sehingga dalam hal ini perusahaan memang betul-betul harus patuh terhadap pola kemitraan ini. Itu. Terkait dengan hal ini juga saya cukup menarik terkait dengan kasus ini. Kenapa? Karena yang menjadi pokok permasalahannya ini kalau saya lihat yaitu perjanjian ataupun pelaksanaan dari perjanjian. Kalau dilihat dari hubungan ini dengan adanya laporan ke KPPU ini sebenarnya bisa membuat keretakan antara perusahaan dengan koperasi. Kenapa? Karena kalau memang yang dituntut terkait dengan isi perjanjian, ya alangkah baiknya memang masing-masing pihak secara alangkah baiknya perusahaan dan koperasi melakukan mediasi ataupun perundingan kembali untuk memformulasikan terkait dengan isi perjanjian dan pelaksanaan perjanjian tadi. Karena namanya perusahaan pasti kan perlu track record juga. Dengan adanya kegiatan ini kan, dengan adanya laporan ini kan tentu akan berdampak juga kepada sedikit banyak kepada perusahaan, karena adanya laporan ini kan berarti masyarakat tidak percaya dengan perusahaan. Padahal kalau dilihat perusahaan sudah menjalankan kewajibannya. Ketika saya lihat jawaban-jawaban dari perusahaan sudah memberikan jawaban ataupun sudah menjalankan sesuai dengan perjanjiannya gitu. Namun saya juga melihat dalam putusan KPPU ini, kita tahu KPPU ini bukan suatu badan peradilan, sehingga putusan yang
disampaikan putusan yang disampaikan ini juga ada tindak lanjutnya. Artinya jika memang menurut KPPU ini secara terbukti secara sah melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam aturan larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tentu ini akan menjadi bahan nantinya ke para penyidik ataupun para penegak hukum untuk melanjutkan kasus ini apakah terbukti melakukan suatu larangan monopoli dan PUTS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Jadi memang dalam hal ini, dalam putusan ini menjadi referensi baru. Ternyata perjanjian itu tidak hanya dapat dibatalkan ataupun diadendum melalui pengadilan. Namun dalam hal ini saya lihat ternyata perjanjian itu bisa juga dipermasalahkan ataupun dilaporkan ke KPPU. Memang sebenarnya tujuan dari pelaporan ke KPPU ini yaitu paling tidak memberikan lampu merah lah kepada perusahaan untuk segera menjalankan ataupun merealisasikan sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati. Karena juga ketika memang perjanjian ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya, ini juga berdampak kepada salah satu kewenangan dari KPPU juga. Saya lihat dia bisa memberikan rekomendasi. Ini saya dapat ilmu baru sebagaimana dalam pasal 122 ayat 2 PP nomor 7 tahun 2021 disebutkan dalam hal ini putusan komisi dapat memerintahkan mencabut izin usaha gitu. Itu yang cukup menarik bagi saya. Ternyata ada lagi selain peradilan kita, ada lagi lembaga KPPU yang bisa memberikan rekomendasi terkait dengan pencabutan izin gitu. Tapi hal ini tentu harus betul-betul matang dipikirkan KPPU, jangan sampai ketika putusan dilakukan ataupun putusan diberikan untuk pencabutan izin, tentu hal ini juga akan merugikan kedua belah pihak, baik itu perusahaan maupun koperasi. Karena ketika memang izin betul-betul dicabut, maka para pihak tidak akan ada legal standing lagi untuk menjalankan usahanya. Tentu hal ini akan merugikan masing-masing pihak. Jadi sebagai penutup, dengan adanya tugas ini saya juga merasa saya masih butuh banyak literatur, saya masih butuh banyak membaca buku lagi agar menambah wawasan saya gitu. Oke, gak terasa waktu sudah hampir setengah jam. Semoga apa yang saya sampaikan mulai dari awal sampai akhir ini bisa juga bermanfaat bagi teman-teman juga, bagi rekan-rekan saya juga, untuk menambah wawasan kita terkait dengan penyelesaian masalah di KPPU. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan apabila ada kesalahan, kiranya mohon dapat dimaafkan.